Perkenalkan, nama saya Manila Lovensa Delvanora. Kali ini saya akan membahas materi tentang peta jalur perdagangan Kerajaan Maritim Nusantara pada masa Islam. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, pada abad ke-13 hingga 17 Masehi, perdagangan menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan kerajaan-kerajaan maritim. Letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan kerajaan-kerajaan maritim Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, dan Makassar berkembang pesat. Jalur perdagangan maritim pada masa Islam merupakan bagian dari jalur sutra laut yang menghubungkan Cina, Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jika digambarkan secara garis besar, jalur perdagangan maritim Islam antara lain, yang pertama dari Laut Cina Selatan, lalu ke Selat Malaka, Laut Jawa, lalu ke Selat Makassar, Laut Banda, dan Maluku. Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang penting dalam jalur ini, yang pertama adalah Samudra Pasai di Aceh. Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan rempah dan emas, dan pelabuhan penting untuk kapal-kapal dari Arab, India, dan Cina. Yang kedua, Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan pelabuhan strategis di Selat Malaka yang menjadi penghubung utama antara Asia Timur dan Barat. Yang ketiga, Demak. Demak merupakan pelabuhan di pesisir utara Jawa. Pelabuhan ini penting sebagai pusat distribusi barang dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, Banten. Banten terkenal sebagai penghasil lada dan pelabuhan dagang ke Eropa dan Timur Tengah. Yang kelima, Gorontalo di Makassar. Gorontalo merupakan pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia. Yang keenam, Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan pusat perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Barang-barang yang diperdagangkan dari Nusantara yaitu rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan lada, emas, kapur barus, kayu, dan kain tenun. Sedangkan dari luar negeri yaitu kain sutra, keramik Cina, manik-manik, logam mulia, kuda, barang mewah, dan kitab-kitab agama. Peran Islam dan pedagang Muslim. Yang pertama, Islam menyebar melalui para pedagang, terutama dari Gujarat, Arab, Persia, dan Cina Muslim. Yang kedua, pelabuhan menjadi pusat dakwah dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, ulama dan pedagang sering menjadi satu, memperkuat pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Adapun dampak jalur perdagangan. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu meningkatkan kemakmuran kerajaan-kerajaan maritim. Yang kedua, dampak sosial budaya, yaitu mempercepat penyebaran Islam serta munculnya budaya Islam lokal. Yang ketiga, dampak politik, yaitu kerajaan-kerajaan besar tumbuh dan bersaing memperebutkan jalur dagang strategis. Sekian penjelasan tentang peta jalur perdagangan Kerajaan Maritim Nusantara pada masa Islam dari saya. Terima kasih.